Oke, bayangkan skenario ini. Hari ini kita bakal langsung masuk ke dalam sebuah narasi tentang akhir zaman yang sejujurnya sangat dramatis dan bikin merinding. Kita akan membedah teks sumber yang menceritakan secara detail hari-hari terakhir dan kehancuran total dari sosok penipu terbesar sepanjang masa, yaitu iblis. Jadi ini bukan sekedar dongeng sebelum tidur ya, ini adalah sebuah struktur hukuman kosmik yang benar-benar terperinci. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Nah, teks yang kita jadikan sumber ini langsung melempar kita ke titik klimaks. Bayangin aja, sebuah hari Jumat di mana dunia lagi hancur-hancurnya, benar-benar tenggelam dalam dosa. Gak ada satupun yang berani menyebut kebesaran Tuhan. Yang ada cuma keserakahan, pembunuhan, dan kekejaman di mana-mana. Di tengah kekacauan itu, iblis lagi duduk santai di singgasananya. Tertawa puas karena dia merasa udah menang. Dia merasa udah menggenggam seluruh dunia. Tapi, tiba-tiba, ada sebuah suara yang luar biasa keras, memekakan telinga dan menyayat hati, merobek langit begitu saja. Dan di detik itulah, dia harus berhadapan dengan satu kenyataan horor. Gimana kalau waktunya udah benar-benar habis? Suara itu namanya Nafakatul Faza, dan jujur ini menggambarkan dengan sangat brilian betapa rapuhnya dunia yang kita tempati ini. Atas perintah Tuhan, malaikat peniup sangkakala melepaskan tiupan pertama ini. Terus, apa efeknya? Keruntuhan kosmis secara instan. Bintang-bintang berjatuhan dari langit, gunung-gunung yang kokoh itu tiba-tiba melayang-layang kayak kapas, dan lautan itu langsung mendidih dan terbakar. Miliaran makhluk, entah itu manusia, hewan, sampai pasukan setan sekalipun, semuanya kehilangan kesadaran dan mati dalam sekejap mata. Semuanya lenyap begitu aja. Bagian yang paling menarik buat kita perhatikan di sini adalah reaksi dari iblis itu sendiri. Sosok yang jadi simbol kesombongan mutlak ini tiba-tiba panik. Senyum sombongnya langsung hilang seketika. Dia nggak langsung mati kayak makhluk lainnya loh. Justru dia dipaksa buat ngelihat kerajaannya hancur lebur di depan matanya. Dia lari ketakutan ke arah langit, tapi pintu langit udah ditutup rapat dan malaikat mengusirnya kembali ke bumi. Terus dia coba sembunyi di laut, tapi airnya malah berubah jadi api. Lari ke gua, gunungnya hancur jadi debu. Buat pertama kalinya dalam ribuan tahun, dia akhirnya sadar, kematiannya nggak akan berjalan mudah. Waktu penangguhannya benar-benar udah habis. Bagian 1. Kejatuhan Azazil, dari pengabdian menuju kutukan. Supaya kita bisa benar-benar paham seberapa berat dan ironisnya momen keputusasaan ini, kita harus mundur sebentar. Kita balik ke masa jauh sebelum manusia diciptakan, buat ngeliat gimana sih makhluk yang sangat menakutkan ini bisa tercipta. Poin pentingnya di sini adalah dia dari awal nggak diciptakan sebagai monster. Fakta asalnya justru menunjukkan sebuah transformasi yang super tragis. Jadi gini, awalnya dia adalah sosok jin bernama Azazil. Dia ini luar biasa taat, ibadahnya melintasi 7 lapis langit tanpa henti, sampai-sampai dia sangat dihormati dan dikasih gelar Mu'alimul Malakut, alias guru para malaikat. Hebat banget kan? Tapi, ada semacam gunung berapi kesombongan yang tersembunyi jauh di dalam dirinya. Pas Tuhan menciptakan Adam dari tanah liat dan menyuruh semua makhluk buat bersujud, Azazil ini nolak mentah-mentah. Dia merasa lebih superior cuma gara-gara dia diciptakan dari api. Kesombongan inilah yang mengubah dia dalam sekejap dari sosok yang paling dihormati jadi sosok yang paling dikutuk atau rajim. Setelah kehilangan status dan kemuliaannya, namanya diganti jadi iblis yang terkutuk. Dan alih-alih minta maaf atau bertobat, tebak apa yang dia lakuin. Dia malah menuntut penangguhan waktu sampai hari kiamat. Dan disinilah sumpah mengerikan itu terucap. Dia bersumpah buat mendedikasikan seluruh eksistensinya yang umurnya ribuan tahun itu cuma buat nipu umat manusia. Dia berjanji bakal mendatangi kita dari segala arah untuk nyeret kita semua ke neraka bareng-bareng sama dia. Bagian 2. Malaikat Maut. Sebuah perintah yang mengerikan. Sekarang kita balik lagi ke momen kiamat tadi. Teks sumber kita menyebutkan kalau setelah tiupan pertama yang menghancurkan segalanya itu, alam semesta cuma tinggal puing-puing. Dan cuma ada sedikit eksistensi yang tersisa di sana. Tuhan, malaikat Jibril, Mikael, Israfil, malaikat maut yaitu Azrael, dan tentu aja iblis. Di tengah alam semesta yang udah hancur total dan sepi banget itu, Tuhan memanggil Azrael sang malaikat maut. Dan perintah yang diturunkan ini sungguh di luar nalar. Tuhan memerintahkan Azrael untuk mengubah dirinya jadi wujud yang paling mengerikan. Wujud yang bahkan belum pernah dilihat oleh para malaikat di surga maupun di neraka. Kenapa? Untuk mengeksekusi hukuman yang rasa sakitnya itu setara dengan gabungan penderitaan setiap makhluk, baik manusia maupun jin, yang pernah mati sejak awal dunia diciptakan. Bayangin penderitaannya kayak apa. Wujud Azrael di momen ini benar-benar intens. Coba Anda bayangin,
Langit terbelah, terus malaikat maut turun dengan api yang berkobar dari seluruh tubuhnya. Matanya ngamuk kayak badai atau bara api yang dahsyat. Di tangan kanannya, dia bawa semacam palu raksasa yang terbuat dari api neraka, dan di tangan kirinya dia pegang rantai berduri yang beracun. Pas ngeliat wujud ini, iblis, yang padahal udah ribuan tahun kerjaannya nakut-nakutin manusia, mendadak jiwanya menciut. Dia mulai nangis, dan teks sumber kita ini secara spesifik menyebutkan kalau dia sampai berkeringat darah dan nanas saking takutnya yang luar biasa. Nggak main-main. Tapi Azrael nggak datang sendirian. Dia ditemani oleh sekelompok malaikat khusus yang disebut Zabaniyah. Wajah mereka waktu turun dari langit digambarkan bisa bikin gunung meleleh karena ketakutan. Mereka ini diciptakan sama sekali nggak punya belas kasihan di dalam hatinya. Nol besar. Para Zabaniyah ini langsung mengepung iblis yang lagi gemetaran di atas puing-puing bumi, menutup rapat-rapat semua celah mustahil buat dia kabur. Karena udah benar-benar putus asa, sang iblis jatuh ke kaki Azrael dan memohon-mohon pengampunan. Dia minta supaya kematiannya dimudahkan aja, bahkan dia sampai bawa-bawa masa lalunya pas dia masih jadi penyembah yang taat bareng malaikat lain. Tapi Azrael cuma membalas dengan suara yang menggelegar kayak guntur. Azrael balik nanya, di mana belas kasihan iblis pas dia ngeracunin umat manusia dengan dosa dan pertumpahan darah selama ribuan tahun. Udah nggak ada lagi yang namanya belas kasihan hari ini. Bagian 3, kematian paling menyakitkan berakhirnya sang Raja Iblis. Nah, pembahasan kita sekarang masuk ke detail proses pencabutan nyawa iblis. Ingat ya, ini bukan sekedar proses orang meninggal pada umumnya. Ini adalah sebuah proses ekstraksi yang sangat terstruktur, mengerikan, dan jadi semacam ironi kosmis paling puncak buat makhluk yang dulunya super sombong ini. Beda sama manusia biasa yang nyawanya dicabut perlahan dari kaki ke kepala, proses kematian iblis ini jauh lebih lambat dan menyiksa. Pertama-tama, malaikat Zabaniyah ngiket tangan dan kaki iblis kuat-kuat pakai rantai neraka berbisa yang duri-durinya nembus dalam banget ke badannya. Terus, Azrael mulai narik nyawanya. Pelan banget. Di teksnya itu digambarkan kayak ada orang yang dorong batang besi gede penuh paku tajam ke dalam perut, terus ditarik keluar dengan paksa dan kasar. Ekstraksi brutal ini diakhiri saat Azrael mengayunkan palu api neraka tadi langsung ke kepala iblis yang penuh kesombongan itu, sampai hancur berkeping-keping. Dan begitu nyawanya lepas, tercium bau busuk yang ribuan kali lebih parah dari mayat paling membusuk di bumi. Kesombongannya akhirnya tamat. Oke, biar makin jelas, mari kita lihat urutan garis waktunya. Transisi eskatologis ini dipetakan dengan sangat rapi. Dimulai dari nafakatul faza yang menyapu bersih nyawa semua makhluk fana, terus dilanjut dengan proses ekstraksi nyawa iblis yang super brutal tadi. Setelah itu alam semesta masuk ke fase yang namanya kuburan sepi, sebuah periode panjang di mana benar-benar nggak ada apa-apa selain keheningan absolut. Sampai akhirnya kita masuk langsung ke tiupan trompet kedua oleh malaikat Israfil yang membawa kita pada kebangkitan. Bagian 4. Kebangkitan dan penghakiman, pembalikan nasib yang mutlak. Begitu tiupan kebangkitan itu bergema, bumi terbelah, dan miliaran manusia serta jin bangkit lagi dari kuburnya. Nah, di momen inilah, konsekuensi asli yang sangat memalukan dari kesombongan iblis akhirnya terbongkar habis-habisan di hadapan Yang Maha Kuasa. Posisinya benar-benar berbalik 180 derajat. Waktu masih di bumi dulu, iblis kan sering banget pakai wujud manusia tampan buat nipu kita. Tapi pas dibangkitkan, semua ilusi itu dicabut abis. Dia bangkit dengan wujud aslinya yang sangat mengerikan. Wajahnya menyerupai babi dengan mata yang warnanya lebih gelap dari kegelapan itu sendiri. Di bawah terik matahari penghakiman yang membakar, otaknya serasa mendidih dan dia tenggelam di dalam lautan keringatnya sendiri. Sementara itu, ironisnya, keturunan Adam yang terbuat dari tanah liat, yang dulu selalu dia remehkan, kini malah bisa beristirahat dengan damai di bawah naungan tahta Tuhan. Tanpa sisa perbuatan baik satupun, plus harus nanggung dosa jutaan pengikutnya seperti Firaun dan Namrud, iblis akhirnya diseret menuju kehancuran abadinya. Para malaikat penjaga neraka memasang belenggu besi yang berat di lehernya, terus langsung melempar dia ke dalam Habiyah atau Hawiyah. Buat yang belum tahu, ini adalah jurang neraka yang lapisannya paling dalam dan pastinya paling panas dari semuanya. Bagian 5. Pidato terakhir iblis, kebenaran yang mengerikan dari atas mimbar. Tapi ternyata ceritanya belum selesai sampai di situ aja teman-teman. Di dalam neraka, jutaan jiwa yang dikutuk akhirnya mengenali siapa pemimpin mereka ini. Saking marahnya, mereka memohon-mohon ke Tuhan buat ngasih izin supaya mereka bisa menginjak-injak iblis sebagai balas dendam. Tapi bukannya dikasih izin, Tuhan malah memerintahkan supaya kebenaran diungkapkan ke semua penghuni neraka saat itu juga. Bayangin,
Ada sebuah mimbar tinggi yang 100% terbuat dari api. Tiba-tiba, diangkat ke tengah-tengah neraka. Terus, iblis, sang otak penipu ini, naik ke mimbar berapi tersebut. Jutaan pasang mata langsung menatap tajam ke arahnya. Banyak dari mereka yang masih diam-diam berharap kalau iblis bakal ngaku salah, minta maaf, atau mungkin ngasih tahu kalau dia punya rencana rahasia buat kabur dari sana. Tapi apa yang terjadi? Iblis malah ngasih sebuah pidato yang begitu mengerikan, sampai-sampai bisa membekukan hati para pengikutnya, padahal mereka lagi dikelilingi api neraka yang berkobar hebat. Mengutip surah Ibrahim ayat 22 dari teks sumber kita, iblis di situ tertawa dengan kejamnya. Dia bilang, emangnya aku pernah ngikat tangan dan kaki kalian? Emangnya aku maksa kalian? Enggak kan? Dia benar-benar cuci tangan dari semua nasib buruk mereka. Dia ngaku kalau selama ini Tuhan itu ngasih tahu kebenaran, sedangkan dia cuma membisikkan kebohongan doang. Tapi manusia malah dengan sukarela dan antusias milih dengerin kebohongan. Di titik inilah para pendosa kehilangan sisa-sisa harapan terakhir mereka. Iblis menutup pidatonya dengan kalimat yang nampar banget. Dia nyuruh mereka buat nyalain diri mereka sendiri dan hawa nafsu mereka, bukan nyalain dia. Realitas yang menghancurkan mental ini pun akhirnya menghantam mereka. Bahwa sosok makhluk yang selama ini mereka ikuti sama sekali nggak pernah peduli sama mereka. Malah, dia adalah musuh terburuk yang pernah ada. Setelah itu, yang tersisa cuma suara ratapan penyesalan tak berujung yang bergema di seluruh penjuru neraka. Habis ngasih pidato yang ngancurin mental itu, iblis turun dari mimbar dan langsung dilempar balik ke lubang api yang paling dalam. Disitulah dia dikutuk buat menerima siksaan fisik yang gak ada ujungnya. Rantainya dipanasin sampai suhu ekstrim, kulitnya terus-terusan mengelupas karena dibakar, lalu tumbuh lagi, cuma buat dibakar lagi biar selalu merasakan sakit yang baru. Dan seakan itu belum cukup, di atas semua siksaan fisik itu, ada siksaan mental berupa penyesalan abadi. Sebuah siklus jeritan tanpa akhir, cuma gara-gara satu kesambungan konyol. Menolak untuk bersujud kepada Adam. Jujur, ini jadi catatan yang sangat menghantui buat menutup materi bedah kita hari ini. Narasi eskatologis ini emang menguraikan kematian iblis dengan luar biasa dramatis, tapi pesan utamanya benar-benar memaksa kita untuk mikir lagi soal yang namanya tipu daya dan kehendak bebas. Pidato iblis di neraka tadi jadi bukti telak kalau dia sebenarnya nggak punya kekuatan langsung buat maksa kita berbuat dosa. Dia cuma mengundang dan membisikkan kebohongan. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan penting buat direnungin. Apakah senjata paling mematikan dari sang penipu ulung ini adalah kekuatan kosmisnya, atau justru kelemahan kita sendiri yang milih buat mendengarkannya? Pikirkan itu baik-baik. Terima kasih udah ikut ngebedah materi kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.